ada dendam yang kita pendam, masih ada masalah yang belum terselesaikan, masih ada kebencian yang masih kita rasakan, masih ada kekecewaan yang kita rasakan. Jika masih ada rasa seperti itu dengan pasangan kita, wajar kalau dindingnya nggak terbuka. Yang kedua, dinding terdekat dengan orang tua dan mertua. Sok, apa kabar? Ada nggak hal yang tidak bikin nggak akur? Sok, ada nggak sebel sama mertua? Ada nggak akur dengan orang tua? Perbaiki teman-teman. Ya, maka siapapun yang pengen hamil, yang pertama berprasangka baiklah kepada Allah, karena Allah Rabb yang Maha Adil. Ya Allah, Engkaulah Rabb yang Maha Adil. Engkau yang menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan, Engkau yang segala menciptakan sesuatunya turun-temurun. Hamba mohon ya Allah dengan maha keadilan-Mu, karuniakanlah kepada hamba keturunan yang soleh dan solehah. Itu awalnya doa. Kemudian yang kedua, perbaiki hubunganmu dengan pasanganmu. Ya, layani suamimu dengan baik, ratukan istrimu dengan baik. Bagi para istri, layani suami dengan baik. Bagi para suami, ratukan istrimu. Yang ketiga, hubunganmu dengan orang tua dan mertua, perbaiki teman-teman. Perbaiki. Kemudian, gugurkan ucapan. Kenapa? Karena boleh jadi pertama dari ucapan kita sendiri. Sayang, aku mah nanti pengen pacaran dulu. Punya anaknya nanti aja ya. Kulu kalam ad-du'a, setiap ucapan adalah doa. Terjadi akhirnya sulit punya keturunan. Maka harus digugurkan. Bagaimana cara menggugurkannya? Ada di Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 89. Yaitu dengan cara berkafarat. Puasa 3 hari berturut-turut, bagi makanan 30 bungkus. Atau mungkin dari ucapan orang tuanya. Nah, nanti jangan punya anak dulu ya. Fokus nabung dulu. Fokus karir dulu. Kulu kalam ad-du'a, setiap ucapan adalah doa. Ucapan itu pun harus digugurkan. Atau mungkin ada doa orang yang tersakiti. Ada mantan yang patah hati. Kemudian sumpah serapah ia ucapkan. Sumpahnya dijabah oleh Allah sehingga bisa berdampak pada hal seperti itu. Maka gugurkan efek-efek sumpah dari orang lain. Bagaimana caranya? Kafarat. Ya, puasa 3 hari berturut-turut dan bagi makanan 30 bungkus. Setelah itu, bagaimana solusinya? Disebutkan dalam kitab, mana kitabnya? Dalam kitab Tibun Nabawi. Apa ikhtiarnya? Yang pertama. Bapak mertua saya dulu pernah bilang jangan hamil dulu. Ya. Ada hal itu, gugurkan. Ya. Kalau bapak mertuanya masih hidup, suruh dia gugurin juga ucapannya. Dengan cara berpuasa 3 hari berturut-turut atau bagi makanan 30 bungkus. Dan Anda yang sudah terkena efek dari ucapan itu, Anda juga harus gugurkan itu. Ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian lakukan ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Banyak sekali teman-teman. Kalau ikhtiar ke dokter, nanti ada program-program yang diajarkan oleh dokter. Kalau ikhtiar ke alternatif, nanti ada pijat-pijat, ada totok-totok yang diajarkan. Kalau kembali kepada kitab pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah, mudah. Buka Al-Quran, surat Al-Anfal, ayat 11. Apa perintahnya? Hujan-hujanan teman-teman. Ya, hujan-hujanan. Maka silakan hujan-hujanan. Bersama dengan pasangan Anda, bagikan film India. Ya, lari-lari penuh dengan bahagia, lepas segala kepenatan, lepas masalah hutang, mikir cicilan, mikir angsuran, lepas semuanya. Bahagiakan diri Anda bersama dengan pasangan Anda di saat rahmat Allah itu turun, di saat hujan itu turun. Buka Al-Quran surat Al-Anfal ayat 11. Oke? Lepas semua tuh, pikiran cicilan, angsuran, masalah, lepas semuanya. Bahagiakan diri Anda, bagikan film India, kejar-kejaran, lari-larian, romantisme dengan pasangan, hujan-hujanan. Bukan di motor kehujanan, bukan. Hujan-hujanan dengan sengaja. Kalau mau sama tetangga, modal dikit. Pergi ke tempat wisata, atau pergi ke kemana. Ya, silakan diikhtiarkan. Ada di Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 11. Setelah hujan-hujanan, lakukan terapi. Apa terapinya? Buka profil saya atau cari di pencarian. Lakukan terapi duduk. Ya, terapi duduk diikhtiarkan. Rutin, laki-laki iya, perempuan iya. Nah, setelah lakukan terapi duduk, bisa juga diikhtiarkan. Disebutkan dalam kitab, yaitu dengan cara berbekam. Di mana bekamnya? Titik kesuburan. Salah satunya apa? Pangkal paha dibekam. Sedot pakai alat bekam. Nyut. Setelah bekam rutin, ya, usahakan tunda berhubungan. Berapa lama? 1 pekan. Dalam 1 pekan tunda berhubungan. Kenapa ditunda? Karena untuk menuju kepada sensasi hasrat yang sama-sama kuat. Jangan sampai laki-lakinya doang yang kuat, perempuannya kayak boneka ngegeletak. Diem kayak gini. Jangan. Harus sama-sama punya hasrat yang kuat, teman-teman.
Ya, punya hasad yang kuat. Dan silakan kerjasama. Bagaimana kerjasamanya? Jika Anda perempuan, usahakan sampai duluan. Kemudian disusul oleh si laki-laki. Jangan sampai laki-lakinya baru ketok pintu, baru masuk. Assalamualaikum, pamit, udah keluar. Jangan teman-teman. Jadi usahakan si perempuan sampai duluan, baru disusul oleh si laki-laki. Ya, maka yang laki-laki, hayo, jadilah laki. Ketok pintu, masuk rumah. Ngobrol dulu lah, gitu. Bercengkrama dulu, jangan buru-buru pamit keluar. Kasihan, udah disediain minum, udah disediain makanan, bertamu, ketok pintu doang, masuk bentar langsung keluar. Maka ayo, jadilah laki. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Kemudian dalam kitab Qurratul Uyun disebutkan kitab bab tentang rumah tangga. Ya, ada nggak waktu terbaik? Ada. Bukan serangan fajar waktu terbaik, bukan. Kapan waktu terbaik untuk perkara ikhtiar keturunan? Kalau di kita ya, kalau di kita antara jam 8 pagi sampai sebelum zuhur. Jadi antara jam 8 sampai jam 11. Tuh, antara jam 8 pagi sampai jam 11. Kenapa? Karena di saat itu tubuh kita lagi fit. Di saat itu tubuh kita lagi sehat. Di saat itu pikiran kita lagi cerah. Tuh teman-teman. Ya, maka silakan. Mumpung anak lagi pada sekolah, mumpung orang lagi pada kerja, cuti sehari. Ya, antara jam 8 sampai jam 11 kerjasama dengan baik, usahakan si perempuan sampai duluan. Ya, usahakan si perempuan sampai duluan. Bagaimana caranya? Udah gede, udah profesional, masa diajarin. Ya, intinya usahakan si perempuan sampai duluan. Kalau perempuannya udah sampai, susul sama si laki-laki. Makanya itulah pentingnya kerjasama dengan yang baik. Ya, jangan sampai sebagai perempuan mentang-mentang lagi nggak pengen ngegeletak kayak boneka. Si suaminya lagi sibuk nyangkul, giliran capek, udah, ya udah. Jangan gitu ya teman-teman ya, jangan gitu. Ya, jangan gitu. Inilah pentingnya kerjasama dengan baik. Ya, ini untuk bab tentang keturunan. Ikhtiarkan apa yang disarankan.